Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah mengabarkan kepada kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghinggakannya atau menghitungnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan tersebut. Dan tentu saja nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu wafat atau meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan muslim. Dan tentu kita berupaya, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah agar nikmat iman dan nikmat Islam ini yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan dapat bertahan dalam diri kita hingga Allah mewafatkan kita kelak. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutusnya ke permukaan bumi dengan membawa risalah Islam yang paripurna, di mana jika risalah Islam ini kita amalkan dan kita terapkan serta aplikasikan, maka insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, dan tentu saja kebahagiaan, baik ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita hidup di akhirat kelak. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, para peserta sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan coba sharing gitu ya, akan coba berbagi terkait dengan muqaddimah bisnis Islami ya. Ini hanya muqaddimah ya, pengantar ya. Kalau pengantar tuh ya nganter aja gitu ya, nggak masuk sampai ke dalam gitu ya. Kalau nganter anak sekolah ya nganter aja, nggak masuk ke sekolah. Ini masih muqaddimah ya, masih pengantar ya. Baik, ini judulnya adalah membangun bisnis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini judul dari pertemuan atau kajian kita pada malam hari ini. Baik, saya ingin mengawali dalam sebuah kitab ya, dalam kitab Tuhfatul Ahwali bi Syarhi Jami' al-Tirmidzi, nama kitabnya, karya Imam Al-Mubarakfuri. Ini kitab syarah hadis ya, menjelaskan hadis dari Sunan At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi ya. Baik. Di sini dikatakan ada babu majaa anna fitnata hadhil ummati fil mali. Ada bab ya yang berbicara tentang fitnah umat ini adalah harta ya. Jadi salah satu fitnah yang ada pada umat Islam itu adalah fitnah harta ya. Ini juz 6 halaman 629 ya. 629 nih screenshotnya atau tangkapan layarnya. Nah, hadisnya bunyinya itu begini ya. Masalah bisnis di akhir zaman ya. An Ka'ab bin Iyad qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ka'ab bin Iyad ya. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Inna likulli ummatin
fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Ya. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Nah, ya. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Jadi setiap umat itu, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya itu punya fitnah. Dan fitnah umatku, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, fitnah umatku adalah fitnah harta. Nah, Abu Isa ini Imam At-Tirmidzi mengatakan, hada hadithun hasanun sahihun goribun. Hadis ini hadis hasan sahih gorib. Nah, ya. Nah, ini tangkapan layarnya. Ya, nih ya. Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Ya, halaman 630. Ya, hadza haditsun hasanun sahihun goribun. Innama na'rifuhu min hadisi Muawiyah bin Saleh. Ya. Hadis ini hasan sahih gorib. Kedudukannya, ya. Suara saya kok mendengung ya? Mendengung suara saya? Kok bisa ya? Iya, mungkin teman-teman di unmute semua ya, kecuali Setirifa. Baik, ya, Klik saya pojok kiri bawah. Oke, silakan lanjut kembali, Ustaz. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini innama na'rifuhu min hadis Muawiyah bin Saleh. Kami mengetahuinya dari hadis Muawiyah bin Saleh. Maka mari kita syarahnya. Kita ke bawah sini ya. Qauluhu inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Apa itu fitnah? Aidolalan wa ma'siyatan. Nah, ini. Jadi fitnah yang ada dalam redaksi hadis ini maksudnya atau maknanya atau artinya itu adalah dolalan, sesat ya. Wa maksiatan, maksiat. Nah, ya. Wa fitnatu ummati al-malu. Sedangkan fitnah umatku adalah harta. Fitnah tidak sudah kita jelaskan maknanya adalah dolal atau maksiat. Nah, maknanya atau maksudnya adalah Allahu bihi li'annahu yashgolul bala anil atau yashgolul balu anil qiyami bitta'ati wa yansal akhirata. Nah, kenapa fitnah umat ini adalah harta? Karena itu adalah semacam permainan ya, atau semacam lahwun ya, sendagurau saja ya. Karena dia menyibukkan pikiran kita ya, pikiran kita itu berpusat hanya pada harta, mengumpulkan harta ya kan. Kita bagaimana caranya harta ini tetap banyak ya, bertambah ya, beruntung ya kan. Dan dia melupakan akhirat ya. Pikirannya itu sibuk untuk harta ya, dan tidak sempat untuk melakukan ketaatan kepada Allah serta lupa kepada akhirat ya. Yashghulul bal anil qiyami bitta'ah, menyibukkan pikirannya dari ketaatan kepada Allah sehingga dia malas beribadah, dia lupa beribadah, dia menabrak aturan-aturan Allah, dia nggak mau terikat dengan aturan-aturan Allah, dan dia lupa dengan perkara akhirat, lupa dengan perkara agama. Maka dikatakan di situ fitnah atau kemaksiatan umat Islam diantaranya adalah harta. Ya. Nah, hadisnya ini hadis hasan sahih gharib ya. Baik, kemudian selanjutnya ini hadis lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haramin. Akan datang suatu masa pada manusia di mana seseorang itu dia tidak peduli, dia tidak memperdulikan dengan cara apa dia mengambil harta, dengan cara apa dia mengumpulkan harta. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Nah, ya dia nggak peduli, ya mau halal kek, mau haram kek, yang jelas pokoknya saya harus dapat uang, pokoknya saya harus dapat harta. Nah, ya dia nggak peduli mau halal kek, mau haram kek, ya. Uang yang haram aja susah nyarinya sekarang ya, apalagi yang halal. Nah, begitu pandangan sebagian
orang. Sebagian kecil bisa jadi atau sebagian besar bisa jadi ya. Dia nggak peduli dengan jalan apa ya harta itu dia dapatkan atau harta itu dia peroleh. Baik, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari gitu ya. Nah, ini kitabnya ya. Kitab Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari. Imam Bukhari punya sahih kitab Sahih Bukhari dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau nulis kitab namanya Fathul Bari ya. Nih ya, babu malam yubali min haitsu kasabal mal. Bab di mana seseorang itu tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta, dari mana dia memperoleh harta. Hadisnya sama ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang masa pada manusia la yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana seseorang itu tidak peduli dari mana harta itu dia ambil, aminal halali aminal harami, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Qauluhu babu malam yubali min haitsu kasabal mal, maknanya adalah fi hadhihi tarjamati isyaratun ila dhammi tarkit taharri fil makasibi ya. Nah, maksud dari seseorang itu tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta ini adalah isyaratun. Isyarat. Nah, udah jadi bahasa Indonesia ya. Isyarat celaan orang yang meninggalkan penelitian terkait dengan pemasukannya, terkait dengan penghasilannya. Dia teliti dulu, ini yang saya kumpulkan, yang saya dapatkan, yang saya terima, ini halal atau haram. Dia tidak melakukan itu. Dia meninggalkan melakukan penelitian terkait dengan pemasukannya atau harta-hartanya ya. Nah, kita langsung ke sini ya. Qala Ibnu Tin akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bihada dengan hadis ini tahdziron min fitnatil mal. Tahdzir ya, peringatan ya akan fitnah harta. Tadi sudah kita jelaskan makna fitnah adalah kesesatan atau kemaksiatan dari harta. Wa huwa min ba'di dalaili nubuwatihi li ikhbarihi bil umuril lati lam takun fi zamanihi. Dan ini adalah sebahagian tanda-tanda nubuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa dia mengabarkan perkara-perkara yang belum terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi terjadi pada masa depan, terjadi pada masa sekarang ternyata ya kan. Dan itu kita bisa saksikan ya, bisa kita lihat di tengah-tengah kita ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dan seterusnya ya. Kemudian dilanjutkan di sini wajhu dzammi min jihati taswiyati bainal amrain, dan celaan ini adalah penyamaan dua perkara ya, penyamaan dua perkara, aminal halali aminal haram, apakah dari yang jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, tapi di sini dikatakan wa illa fa akhdul mali minal halali laisa madmuman min haitsu huwa wallahu a'lam. Hanya saja memperoleh harta dari jalan yang halal itu tidak tercela. Min haitsu huwa, dari aspek ini ya, dari aspek itu ya. Jadi memperoleh harta dengan jalan yang halal, dengan cara yang halal. Ini kok menggema ya suara saya. Storing. Halo, tes. Ya, ya bagus bang, masuk Bang. Ya, sampai sini tadi ya. Jadi memperoleh harta dengan jalan yang halal itu tidak tercela ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, baina yaday sa'ati yazharur riba waz-zina wal khamru ya, di hadapan atau beserta kiamat itu riba, zina, khamr akan muncul dengan jelas. Yazhar, akan tampak, akan terlihat, akan kelihatan. Nah, ya, rawahu Tabarani ya, hadis riwayat Imam At-Tabarani ya. Nah, perlu kita sampaikan ya,
tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat kecil dan juga ada tanda-tanda kiamat besar. Ya, ada dua ya. Kalau kiamat kecil itu misalnya tersebarnya riba, ini ya, tersebarnya zina, ya, dan macam-macam. Kemudian tanda-tanda kiamat besar diantaranya adalah keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan macam-macam. Nah, ini dibahas di sini ya. Saya punya kitab namanya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalau kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil diantaranya adalah tersebarnya riba ini. Ya, ini kitabnya 485 halaman ya. Jadi nggak selesai kalau kita bahas ya. Jadi saya ngambil kutipannya saja ya. Intisyarur riba, tersebarnya riba. Wa minha zuhurur riba, diantaranya adalah tersebarnya riba, tampaknya riba dan tersebar di antara manusia. Nah, perhatikan ini. Wa adamul mubalati bi aklil harami, dan tidak peduli, orang-orang tidak peduli ya dengan cara dia memakan harta yang haram. Ya. Fafil hadithi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi baina yaday sa'a yazharu riba. Tadi ya hadis yang di slide sebelumnya, di hadapan kiamat ini tampak riba. Nah, ya. Kemudian hadis yang sebelumnya udah kita tampilkan tadi ya. Layak tianna alan nasi zamanun, ya akan datang masa di antara manusia, di tengah-tengah manusia, seorang itu tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, dalam kitab Asyratus Sa'ah ini, halaman 140 ini dikatakan, وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَنْطَبِقُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّمَنِ. Hadis-hadis yang semisal ini ternyata cocok, ternyata sesuai, berlaku atas atau berlaku akan kebanyakan kaum muslimin di zaman ini. Nah, ya. Fatajiduhum la yataharrawnal halala fil makasibi, maka engkau akan temukan mereka tidak berhati-hati dalam mencari jalan yang halal ya dalam harta mereka. Mereka tidak menyelidiki yang halal itu dalam harta-harta mereka. Bal yajma'unal mala minal halali wal harami. Bahkan mereka mengumpulkan harta dari yang halal serta dari yang haram. Jadi ada ikhtilaf, ada percampuran antara yang halal dengan yang haram ya. Allahul musta'an. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa aulabu dzalika bidukhulir riba fi muamalatin nas, dan yang terbesar dari itu adalah masuknya riba dalam muamalah manusia, dalam transaksi di antara manusia ya. Nah, perhatikan di sini. Faqadin tasyarat al-masarifu al-muta'amilatu birriba. Sungguh tersebar bank-bank yang bertransaksi dengan riba ya. Lembaga-lembaga keuangan yang bertransaksi dengan riba. Wa waqa'a katsirun minan nasi fi hadzal bala'il 'azimi, dan banyak manusia yang jatuh dalam ujian ini ya. Banyak manusia yang terjerumus ke dalam transaksi atau muamalah ribawi. Nah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Baik, hadis lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW itu bersabda ya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilar riba faman lam ya'kul asabahu min gubarih. Akan datang pada manusia satu zaman di mana tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali memakan riba. Siapa saja yang tidak memakan riba, maka pasti akan terkena debu riba. Rawahu ashabus sunani. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan itu ada 4 ya, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i sama At-Tirmidzi. Yaitu 4 imam hadis ya.
Wal Hakim fil Mustadrak, dan juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, wat Tabarani fi Mu'jamihi, dan Imam At-Tabarani ya. Nah, ini saya mengutip kitab Al-Fatawa Al-Kubro ya. Juz 6 halaman 53, 665 halaman. Gimana cara bacanya kitab sebanyak ini ya. Nah, kita nggak semua kita baca, kita menjelaskan yang ini aja ya. Layak tianna ala nasi zamanun la yabqa fihim illa man akala riba. Ya, hampir sama redaksinya dengan hadis yang tadi ya. Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak tersisa seorang pun di antara mereka illa man akala riba, kecuali dia akan memakan riba. Faman lam yakul minhu asobahu min gubarihi. Maka siapa yang tidak memakan riba, maka dia akan kena debunya. Dia akan tertimpa atau terkotori oleh debu riba. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih, karya Imam Ibnu Taimiyah ya, kitab Al-Fatawa Al-Kubro nih, dia katakan, "Tsumma wajadtu isnadahu ruwaina fi musnadil Imam Ahmad." Kemudian saya menemukan sanadnya itu ya diriwayatkan kepada kita dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang berjilid-jilid itu ya, yang saya kalau tidak keliru pernah melihat kitabnya itu sekitar 20 sampai 25 jilid. Nah, ya. Baik, kita ke sini. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba. Akan datang pada manusia zaman mereka akan memakan riba di sana. Kemudian qala qila lahu annasu kulluhum, apakah manusia semuanya memakan riba? Ya kan ada yang bertanya seperti itu. Qala waman lam yakul minhum nalahu min ghubarihi. Siapa saja yang tidak makan riba di antara mereka, maka mereka akan terkena debunya. Ya. Kemudian dikatakan di sini wa madzaka illa li zuhuril muamalatil lati tustabahu bismil bai'i awil hibati awil qardi awil ijarati aw ghairu dzalika wa maknaha makna riba. Hal itu tidak akan terjadi kecuali tampaknya berbagai macam muamalah yang dibolehkan ya, yang dibolehkan dengan nama bai'. Ya, namanya ini bai', namanya itu jual beli, atau namanya itu hibah, atau namanya itu qard, ya, utang piutang, atau namanya itu ijarah atau yang lainnya. Padahal maknanya itu adalah makna riba. Nah, terjadi nggak sekarang kira-kira? Ya, silakan kita nilai sendiri gitu ya. Ada muamalah ini jual beli, atau ini hibah, atau ini utang piutang, atau ini ijarah. Ternyata ketika kita dalami faktanya, ketika kita lihat hakikat transaksinya, ternyata itu adalah riba. Ini berarti sesuai dengan hadis ini, ya kan? Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro juz 6 halaman 53. Baik, itu ya bisnis akhir zaman ya. Tadi udah kita sampaikan ya, ada riba, kemudian akan memakan riba, kalau enggak ya kena debunya, ya kan. Kemudian orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Kemudian harta itu ternyata juga bisa menjadi fitnah, ya. Ketika mengambil harta dengan cara yang tidak benar, memakan harta orang dengan cara yang batil, mendapatkan harta dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, seperti bermuamalah ribawi, ya. Padahal Allah sudah melarang ya, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi itu bisa menjadi fitnah harta itu, ya. Dalam Al-Quran Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarabim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, bil batil. Nah, udah jadi bahasa Indonesia ya, batil. Kecuali atas dasar perdagangan, atas dasar perniagaan ya. Kemudian saling ridho ya di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 29.
ya. Nah, di sini saya mengutip tafsir dari Imam At-Tabari, ya. Nama kitabnya Jami'ul Bayan on Ta'wili Al-Qur'an, ya. Tafsir At-Tabari. Nah, perhatikan di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang ini kitabnya ya, juz 6 halaman 626, ya. Tangkapan layarnya ini, tapi kita ke sini saja, ya. Qala Abu Ja'far At-Tabari, ya. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tabari, yakni biqaulihi jalla sanahu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, maksud dari wahai orang-orang yang beriman, ya. Saddiqullaha wa rasulahu. Benarkanlah Allah dan Rasulnya. Ya, berimanlah dengan iman yang tasdik al-jazim, beriman dengan pembenaran secara pasti, ya. Imanilah Allah dan juga Rasulnya, ya. Makna dari ya ayyuhalladzina amanu, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Ya, maksudnya adalah la ya'kul ba'dukum amwala ba'din bima hurrima alaihi, ya. Yakni janganlah sebagian kalian tuh memakan harta sebagian yang lain, ya, dari apa-apa yang Allah haramkan. Apa saja itu yang Allah haramkan? Minar riba wal kimar wa ghairi dzalika minal umuril lati nahakumullahu anha. Ya, yang diharamkan Allah itu diantaranya adalah riba, kemudian kimar, judi, ya, spekulasi, ya, dan lain-lain dari perkara-perkara yang sudah Allah haramkan, ya. Itu tadi ya, makan harta yang mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, judi, ya, riba, kemudian transaksi goror dan seterusnya, yang dilarang oleh agama, ya. Illa antakuna tijaratan kama haddatsana Muhammad bin Husain, ya. Maksud dari kecuali berdasarkan perdagangan yang saling ridhoi, ya, itu maksudnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum amma akluhum amwalahum bainahum bil batil fabir riba wal kimar wal bakhs wal zulm. Memakan harta dengan batil itu diantaranya adalah dengan riba, kemudian kimar. Nah, udah ya disebutkan di sini. Kemudian ada tambahan di sini wal bakhs wal zulm. Al bakhs ini membeli dengan harga yang sangat rendah, harga yang sangat kecil, ya, sehingga menyebabkan pedagang rugi, ya. Biasa mungkin kita ya nawar-nawar barang, ya, kita tekan harga sampai sekecil-kecilnya, maka itu termasuk dalam memakan harta yang batil, ya, memakan harta orang lain yang batil, bakhas ini, ya. Mungkin kita sering ya mendengar ya nawar di pasar misalnya, ya, nawar di pasar, kita nawarnya kecil banget gitu loh, sehingga pedagangnya mau nggak mau ya terimalah, ya, daripada nggak ada yang beli gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam memakan harta orang lain dengan batil, ya. Karena kalau kita masuk ke Alfamart, Indomaret, kita kan nggak pernah seperti itu kan. Kenapa kok ke pedagang kecil kita nguranginnya sangat ekstrim gitu ya, sangat besar, ya. Maka itu termasuk dalam memakan harta dengan cara yang batil. Wazulm, dan kezoliman. Kezoliman ya udah jadi bahasa Indonesia, ya. Illa antakuna tijaratan, maksudnya adalah liyarbah fit dirham alfan inistato'a, ya. Supaya dia mendapatkan keuntungan dalam dirham itu, dalam mata uang itu 1000, ya, kalau dia mampu, ya. Kalau dia mampu ya silahkan, ya. Itu tafsir dari Imam At-Tabari, ya. Nah, kelanjutannya di sini, ya. Ini tangkapan layarnya ini. Kemudian ini saya ketik ulang gitu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Qala at-tijaratu rizkun min rizkillah. Perdagangan itu adalah rizki dari rizki yang diberikan oleh Allah. Wa halalun min halalillah. Dan yang halal itu adalah yang Allah halalkan. Liman tolabaha bisidqiha wa birriha. Barang siapa yang mencari, ya,
atau mengusahakan perdagangan itu dengan jujur dan juga dengan kebaikannya, wa qad kunna nuhadditsu anna tajirul amina as-saduqa ma'as sab'ati fi zillil arsy yaumal qiyamah, ya. Kita katakan bahwasanya pedagang yang amanah, pedagang yang jujur akan bersama dengan 7 golongan pada hari kiamat. Ya, sab'atu zil. Nah, kita sudah sering mungkin ya mendengarkan hadis 7 golongan yang mendapatkan golongan Allah di hari kiamat kelak. Yang pertama imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ya, orang yang hatinya terpaut pada masjid, kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, kemudian yang kelima seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan tapi mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah tapi tangan kirinya tidak tahu, ya, sembunyi-sembunyi sedekahnya. Kemudian terakhir yang ketujuh adalah seorang yang bangun di malam hari menangis karena ingat dosa-dosa, kemaksiatan, kemudian kejahatan, kemungkaran yang pernah dia lakukan. Nah, pedagang yang jujur, yang amanah, yang baik itu akan bersama 7 golongan ini nanti pada hari kiamat. Nah, ini ya kitabnya ya. Baik. Harta juga bisa menjadi fitnah ketika harta ditasarrufkan, ketika harta itu digunakan, ketika harta itu dibelanjakan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Allah katakan wala tubadzir tabdziron innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta, janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Sungguh orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, orang-orang yang boros, orang yang buang-buang harta adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kufur, selalu kufur terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu begini ya. Ini tangkapan layarnya. Kemudian ini saya tulis di sini ya. Qauluhu ta'ala wa la tubadzir ay la tusrif fil infaqi fi ghairi haqqin. Maksudnya adalah jangan kalian itu menghambur-hamburkan harta, ya, menghambur-hamburkan pembelanjaan pada hal-hal yang bukan hak, yang bukan suatu yang betul. Nah, begitu. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, at-tabdziru, apa itu at-tabdzir? Apa itu menghambur-hamburkan harta? Apa itu maksudnya boros? Nah, maksudnya adalah infaqul mali fi ghairi haqqihi, membelanjakan harta pada bukan tempatnya, ya. Membelanjakan harta yang tidak diperlukan, ya. Wala tabdzira fi amalil khairi, dan tidak ada boros, tidak ada menghambur-hamburkan harta pada amal-amal kebaikan. Wa hadza qaulul jumhur, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha, jumhur ulama, ya. Wa qala Asy'ab an Malik at-tabdzir huwa akhdhul mali min haqqihi wa wad'ahu fi ghairi haqqihi. Tabdzir itu adalah memperoleh harta dengan jalan yang hak, dengan cara yang benar, dan menempatkannya tidak pada jalan yang benar. Nah, itu ya, itu bisa tabdzir juga. Dia mendapatkan harta nih dengan jalan yang halal, dengan jalan yang benar, dengan cara yang syar'i. Tapi ternyata dia meletakkan harta itu atau dia membelanjakan, infakkan hartanya pada sesuatu yang bukan tempatnya atau sesuatu yang kurang benar, sesuatu yang enggak benar. Wahwal israf. Maka inilah yang dinamakan dengan israf. Apa hukumnya? Wahwa haramun. Nah, ya, hukumnya itu adalah haram. Ya. Kenapa kok bisa haram? Liqaulihi ta'ala innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, yang tabdzir, yang dia membelanjakan tidak di jalan yang benar, ya, itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ya. Kemudian kelanjutannya nih ya, tangkapan layarnya di sini kita tulis di kitabnya. Man anfaqa malahu fisyahawati zaidan ala qadril hajat. Barang siapa yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya di selera-seleranya, ya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya, zaidan ala qadril hajati, lebih dari kadar kebutuhannya,
wa qarradahu bidzalika linnafadi fahuwa mubadzirun, dan dia meluaskannya, dia betul-betul menghamburkannya harta tersebut linnafadi sampai habis, nggak tersisa, nggak ada sisa satupun, fahuwa mubadzirun, maka itu adalah orang yang tabdzir, yang tadi dikatakan saudara-saudaranya syaitan. Kemudian dikatakan di sini waman anfaqo ribaha malihi, barang siapa yang membelanjakan keuntungan hartanya pada aspek-aspek yang dia senangi sesuai dengan seleranya, wa hafizal asla, dan dia menyimpan pokoknya, au raqabah falaisa bimubadzirin, maka itu bukan orang yang tabdzir. Dia hanya membelanjakan keuntungan hartanya. Adapun pokoknya itu dia simpan, ya. Pokoknya itu dia simpan. Berarti itu bukan tabdzir, ya. Kemudian dikatakan di sini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juga, waman anfaqa dirhaman, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham fi haramin, pada perkara yang haram, 1 dirham saja, ya, dalam perkara yang haram. 1 dirham tuh mungkin sekarang sekitar ya 80.000 lah mungkin, ya. Fahuwa mubadzir, maka itu tergolong mubadzir. Wa yuhjaru alaihi fi nafaqatihi dirhama fil haram, maka dia harus dilarang untuk membelanjakan 1 dirham itu di jalan yang haram, dan dia tidak dilarang, ya, jika dia membelanjakannya dalam aspek-aspek yang dia senangi sesuai dengan seleranya, kecuali jika khawatir yang dia belanjakan itu habis. Berarti itu masuk dalam larangan, ya. Kalau dia membelanjakannya sesuai dengan keinginannya, ya, maka itu tidak dilarang. Itu dikatakan di sini, ya, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya. Baik. Harta menjadi fitnah juga ketika tidak menunaikan hak Allah pada harta. Misalnya zakat, infak, sodakoh, itu harta akan menjadi fitnah bagi pemiliknya. Baik. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Nah, saya mengutip kitab Safatul Tafasir, ya, juz 1 halaman 534 terkait dengan tafsir ayat ini. Nah, ya, di bawah ini, ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Maksudnya adalah yajma'unal amwala wa yaddakhiruna tsarwati. Mereka mengumpulkan harta-harta dan menyimpannya sebagai kekayaan. Tsumma la yunfiqunaha fi sabilillah. Kemudian mereka tidak menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah. Tafsirnya adalah la yu'adduna zakataha. Mereka tidak menunaikan zakatnya. Wala yabzaluna minha fi wujuhil khairi. Dan mereka tidak mengeluarkannya dalam kebaikan, fi wujuhil khairi. Tadi udah kita jelaskan juga, kalau mengeluarkan untuk kebaikan maka bukan boros namanya, ya. Qala Ibnu Umar al-kanzu malam tu'addi zakatuhu, ya. Atau malam tu'adda zakatuhu, ya. Yang dimaksud dengan al-kanzu atau yang menimbun itu adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Wa ma uddiyat zakatuhu falaisa bikanzin. Sedangkan harta yang ditunaikan zakatnya, maka itu bukanlah menimbun. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Lah kenapa kok begini? Kok Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an itu berilah berita gembira, ya, dengan azab yang pedih? Kok begitu? Kok bisa begitu? Nah, dikatakan di sini uslubu tahakkumin. Ini adalah uslub mengolok-ngolok. Nah, ya, uslub untuk menghinakan. Ai akhbaruhum bil adzabil alimi fi daril jahimi, yakni ai akhbirhum bil adzabil alimi, yakni kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih di neraka jahim, neraka jahanam. Kalau Zamakhsyuri, ya, dalam kitab Al-Kasyaf, ya, Imam Zamakhsyuri itu berkata,
Innama qarna bainal kanizaini wa bainal yahud wan nasara taqlizun alaihim. Ya, sesungguhnya menyandingkan orang-orang yang menimbun ini serta orang Yahudi kemudian Nasrani ini adalah taglizon, ya, sebagai pemberat atas mereka. Ya, mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Wadalalatan ala anna man ya'khudhu minhum as-suhta wa man la yu'ti minal muslimini min tayyibi malihi sawa'un fistihqaqil bisyarati bil adabil alim. Ya, ini tanda bahwa siapa saja yang mengambil harta haram, as-suhtnya harta haram, dan juga tidak memberikan kepada kaum muslimin ini harta yang baik, maka mereka itu sama-sama mendapatkan azab yang pedih. Nah, Masya Allah, ya na'udzubillahi min dzalik. Ini azab yang pedih ya. Kalau harta itu tidak ditunaikan zakatnya, harta itu tidak dikeluarkan dalam jalan-jalan kebaikan. Kemudian harta juga menjadi fitnah ketika harta menguasai akal pikiran, hati, sehingga menyibukkan diri dari menjalani tugas sebagai hamba Allah. Ini yang saya sampaikan di awal tadi ya, menyibukkan pikirannya sehingga dia tidak bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah, serta dia lupa dari perkara-perkara akhirat ya, di slide yang di awal-awal tadi gitu ya, mukaddimah tadi ya. Maka penting bagi kita untuk memahami bisnis syariah atau bisnis Islami ya, agar jangan sampai kita seperti yang tadi disampaikan itu ya, tidak menunaikan zakat, kemudian melalaikan, kemudian makan harta orang lain secara batil, secara tidak benar, ya, mengambil riba, kemudian bermuamalah ribawi dan seterusnya. Maka penting bagi kita untuk memahami konsep bisnis Islami atau bisnis syariah agar kita terhindar dari hal-hal yang tadi kita jelaskan, ya. Maka yang harus kita pahami adalah bisnis yang dijalankan itu mengikuti aturan syariat Islam. Ya, harus ya, wajib ya. Karena kita ini orang Islam, kita terikat dengan aturan-aturan agama, terikat dengan aturan-aturan syariat agama, ya. Kemudian bisnis yang dijalankan juga harus terikat dengan halal dan haram. Ya, jadi bukan aspek manfaat ya, seberapa besar manfaat yang saya dapatkan ketika saya bertransaksi ini. Tidak hanya itu, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga harus memandang aspek halal dan juga haram. Ya. Kemudian juga bisnis yang ditujukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena makna kebahagiaan itu adalah tercapainya ridho Allah. Makna sa'adati ya, makna kebahagiaan adalah ridwanullah ya, tercapainya ridho Allah ya. Kemudian kenapa kok harus syariah? Kenapa kok bisnis harus syariah ya? Karena terikat pada syariat dalam bisnis adalah konsekuensi keimanan. Kita beriman, maka konsekuensinya adalah taat kepada syariat. Dan taat kepada syariat ini dalam semua aspek kehidupan. Baik dalam bisnis, dalam muamalah, ya, dalam ibadah, ya, dalam politik, ya, dalam macam-macam ya, semuanya ya, terikat kepada syariat ya. Di kantor, di rumah, di masjid, di pasar, di bioskop, ya, di lapangan sepak bola, ya, di ruang bedah, ruang kedokteran, itu semuanya wajib terikat dengan syariat Islam, wajib terikat dengan aturan agama, karena itu adalah konsekuensi keimanan, dan pandangan seorang Muslim itu adalah halal dan haram. Ya, makna kebahagiaan adalah tercapainya ridho Allah. Ya. Kemudian kenapa kok harus syariah? Karena terikat pada syariah akan membawa berkah, ya, akan membawa keberkahan, ziyadatul khair, ya, bertambah-tambahnya kebaikan. Ya. Kemudian terikat pada syariat akan membawa maslahat, membawa kebaikan, ya, dan menolak kemadorotan, ya, menolak bahaya. Ya. Kemudian semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang sudah kita lakukan di dunia.
Ya. Jadi Allah itu tidak hanya menghisap kita di rumah ibadah saja atau di waktu sholat saja atau di bulan Ramadan saja. Ya kan banyak ya orang kalau bulan Ramadan taat pada Allah yang menutup aurat, kemudian sholat, kemudian taraweh, baca Quran, berbuka bersama anak yatim dan seterusnya. Tapi setelah keluar dari Ramadan maka ya gitu. Ya. Jadi Allah akan minta pertanggungjawaban kita dalam semua aspek kehidupan kita setiap saat. Ya. Kemudian kok begini? Nah, kemudian menyimpang dari syariat akan membawa petaka di dunia dan di akhirat. Akan menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyimpang dari syariat, ketika kita tuh melanggar syariat, ketika kita tuh tidak mau ya taat kepada syariat Allah, tidak mau taat kepada agama Allah, maka akan membawa kebinasaan. Baik ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita hidup di akhirat kelak. Fun ya. Baik, fun ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kira-kira ya kenapa kok kita harus terikat dengan syariah. Ya, konsekuensi iman membawa berkah, membawa maslahat, dimintai pertanggungjawaban, serta kalau menyimpang akan membawa petaka di akhirat. Mari kita bahas satu-satu secara ringkas. Secara ringkas dan singkat ya. Poin pertama, terikat pada syariat. Itu adalah konsekuensi iman ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Dan tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah ya, kalau Allah dan Rasulnya itu sudah menetapkan sesuatu, maka ada pilihan bagi mereka. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, saya mengutip Sofatul Tafasir, juz 2, halaman 527. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin. Nah, tafsirnya adalah layan bagi wala yasihhu wala yaliku bi ayyi wahidin minal mu'minina wal mu'minat. Tidak selayaknya, tidak sah ya, tidak sepantasnya bagi seorang pun dari mukminin maupun mukminat idza qadallahu wa rasuluhu amran ai idza amarallahu azza wa jalla wa amara rasuluhu bi syai'in minal asya, yakni ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan sesuatu. Ya, qala as-sawi dzikru ismillahi lita'zimi walil isyarati illa anna qada'a rasulillahi huwa qada'ullah likaunihi la yantiqu anil hawa ya. Penyebutan nama Allah ini adalah bentuk pengagungan dan juga isyarat bahwasanya keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah keputusan Allah. Ya, jadi yang Rasul katakan, yang Rasul sampaikan itu juga keputusan Allah. Lah kenapa demikian? Karena la yantiqu anil hawa, karena Nabi itu tidak berbicara dari hawa nafsu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan begitu kan ayatnya kan. Tidaklah Nabi itu mengucapkan dari hawa nafsunya, kecuali yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang diwahyukan. Makanya ketika Rasul memerintahkan, itu sama dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami ya. An yakuna lahumul khiyar min amrihim ya. Tafsirnya apa? Ai an yakuna lahum ra'yun wa ikhtiyarun. Ada bagi mereka itu pilihan, ada bagi mereka itu pendapat. Bal alaihim al-inqiyadu wat taslimu. Ya. Jadi tidak ada bagi mereka hal itu. Bahkan mereka itu harus tunduk, harus patuh pada Allah, pada perintah Allah dan juga Rasulnya.
Qala Ibnu Katsirin. Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir, jadi nyamannya Sofatul Tafasir ini, kenapa kok saya kutip di sini? Yang pertama dia ringkas ya. Tidak seperti tafsir Imam At-Tabari atau Imam Al-Qurtubi yang sebelumnya saya kutip itu. Itu kan panjang itu ya. Sampai 600 halaman itu gimana bacanya gitu ya. Nah, kalau Sofatul Tafasir ini pendek aja tafsirnya, tapi dia memuat tafsir dari para ulama mufassirin. Di antaranya tadi misalnya Imam Zamakhsyari, ya kitabnya namanya Tafsir Al-Kasyaf. Kemudian ini Imam Ibnu Katsir, ya. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan begini ya. Wa hadhil ayatu ammatun fi jami'il umuri. Ayat ini umum pada semua perkara. Wa dzalika annahu idza hakamallahu wa rasuluhu bi syai'in falaisa li ahadin mukhalafatuhu. Ya, kalau Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan hukum, sudah memutuskan perkara, maka tidak ada bagi seorang pun untuk menyelisihinya. Walakhtiyar li ahadin, dan tidak ada pilihan bagi seorang pun. Wala ra'yu, dan tidak ada pendapat. Wala qaulu, dan tidak ada perkataan. Walihada syaddadan nakiro faqal man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tafsirnya adalah man yukhalifu amrallahi wa amra rasulihi. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan juga perintah Rasul, faqad hada an tariq faqad hada anit tariqis sawi, maka sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, wa akhta'a tariqas sawabi, dan juga dia salah jalan ya, salah jalan, salah jurusan gitu ya, salah jurusan ya. Wa dhalla dhalalan bayyinan wadihan, dan dia itu tersesat dengan kesesatan yang jelas, dengan kesesatan yang nyata. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya, menyelisihi Allah dan juga Rasulnya, menyelisihi perintah Allah dan juga Rasulnya ya. Mendengung ya suara saya ya? Kasar, sudah enggak. Sudah enggak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Itu yang pertama ya, terikat pada syariat itu adalah konsekuensi iman ya. Nggak pantas bagi orang mukmin tuh, dan mukminah juga ya, termasuk ya wanita yang beriman, kalau sudah ditentukan, sudah ditetapkan, maka ada pilihan bagi mereka. Nah, baik, yang kedua, ayat yang kedua yang berkaitan dengan ini adalah fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima ya. Quran surat An-Nisa ayat 65 ya. Maka demi Tuhanmu ya, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu, ya maksudnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma syajara bainahum, dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka harajan ya, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan, maksud dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang tulus ya. Nah, Sofatul Tafasir juz 1 halaman 286 tafsir ayat ini ya. Nah, pendek saja ya. Allamu litakidil qasami ya. Lam di sini fala warabbika. Lam di sini adalah untuk menguatkan sumpah. Maknanya adalah fawarabbika. Ini Allah bersumpah ya. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammadu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakununa mu'minina, mereka pada hakikatnya tidak beriman atau belum beriman dengan sempurna, hatta yaj'aluka hakaman, sampai mereka itu menjadikan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakaman ya, sebagai pemutus ya, atau sebagai hakim ya, bainahum wa yardau bihukmika, dan mereka juga meridoi, menerima keputusan hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima tanaza'u fihi, dari apa-apa yang mereka perselisihkan.
dari apa-apa yang mereka sengketakan gitu ya. Wahtalafu minal umuri, dan apa-apa yang mereka berselisih dalam perkara-perkara. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ai tsumma la yajidu fi anfusihim dayyiqan min hukmika wa yanqadu inqiyadan taman, ya. Yakni mereka tidak mendapati pada diri mereka itu rasa kesempitan, rasa kerisauan, rasa kegalauan, ya, rasa jengkel, rasa dongkol, ya, dari apa-apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Ya, jadi dari ayat ini bisa kita petik faedah ya dalam tafsir ini ya, bahwa kita belum sempurna keimanan ya kalau kita tidak menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hakam, ya, sebagai rujukan ya, syariat yang beliau bawa ini sebagai rujukan ya, sebagai pengambil keputusan. Ya, kemudian kita ridho dengan keputusan itu, kita ridho dengan apa yang diputuskan atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mendapati kejengkelan atau dongkol dari keputusan tersebut, dan kita tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, ya. Nah, kemudian semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Nah, ya, tafsirnya adalah la tattabi' ma la ta'lam wa la ya'nika. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, ya. Bal tasabbat min kulli khabarin. Bahkan pastikan kebenaran itu dulu ya. Jangan kamu mengikuti apa yang belum kamu ketahui, yang masih hoax ya, masih belum jelas ya sumbernya. Tapi cari kepastian dulu, verifikasi dulu ya. Lah kenapa demikian? Karena Allah katakan di sini inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tafsirnya adalah dalam kitab Surfatul Tafasir Juz 2 halaman 159, ini tangkapan layarnya. Innal insana yus'al yaumal qiyamati an hawasihi. Ya, sesungguhnya manusia itu akan ditanya pada hari kiamat terkait dengan panca inderanya, ya. Pendengarannya, penglihatannya, kolbunya, dan dari apa-apa yang diusahakan oleh anggota tubuhnya, ya, tangannya, kakinya, ya, kemudian badannya, ya, kemudian kepalanya, otaknya, pikirannya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian terikat pada syariat membawa berkah. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan ya, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, Al-A'raf ayat 96 ya. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Nah, ya. Surfatul Tafasir Juz 1 halaman 461 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna ahlatil qura, seandainya ya penduduk itu alladzina kadzabu wa uhliku, yakni orang-orang tersebut mendustakan ya, mereka mendustakan, wa uhliku, dan mereka sudah dibinasakan ya. Amanu billahi wa rasulihi, seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, wattaqau al-kufra wal ma'asi, dan mereka menjauhi kekufuran dan kemaksiatan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka lawasa'na alaihim al khaira min kulli janibin, maka tentu akan kami bukakan, akan kami luaskan untuk mereka kebaikan dari semua aspek. Waqila barakatus sama'i al-matar,
Dan ada yang mengatakan berkah langit itu adalah hujan. Wa barakatul ardi, dan keberkahan bumi itu adalah athimar, buah-buahan ya, hasil-hasil bumi. Wa qala saddi fatahna alaihim abwabas samai wal ardi birrizq. Ya, di sini dikatakan qala saddi, kami bukakan atas mereka pintu-pintu langit dan bumi dengan rizki. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan, walakin kazzabur rusula, akan tetapi mereka mendustakan rasul. Fa'aqabnahum bil halak, maka kami siksa mereka dengan kebinasaan, bisu ikasbihim, karena buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ya, hubungannya ke ini ya. Jadi jangan sampai kita itu ya mendustakan apa yang ada dalam ajaran agama Islam ya. Atau kita malah melanggar. Takutnya ini ya, kita akan dihukum oleh Allah, kita akan disiksa oleh Allah karena buruknya ya harta yang kita peroleh atau harta yang kita kumpulkan ya. Bisu ikas bihim di sini dikatakan ya. Karena jeleknya atau buruknya apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian terikat pada syariat akan membawa maslahat ya. Ada satu kaidah syar'iyah yang berbunyi haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada hukum syariat, maka di situ ada maslahat. Ya, karena syariat itu membawa berkah, membawa maslahat, ya, akan memberikan manfaat bagi manusia serta menolak madarat, menolak bahaya ya. Jalbil manafi' ya, wadaril mafasid, ya, kan begitu. Akan mendatangkan manfaat serta menolak kejelekan. Nah, begitu ya. Nah, dalilnya adalah fa imma ya kok ini hilang ya? Terlihat nggak? Iya, lihat. Ya, terlihat ya. Tadi ketekan tadi ya. Afwan ya. Baik, nah dalilnya ini ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, ya. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, petunjuk dari Allah maksudnya ya. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat 123. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda ay fa in ja'akum min jihati al-kutub war rusul lihidayatikum. Jika datang kepada kalian kitab-kitab dan juga rasul-rasul untuk memberikan hidayah kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ay faman tamassaka bisyari'ati. Nah, perhatikan ini. Faman tamassaka bisyari'ati. Barang siapa yang berpegang pada syariatku, kata Allah. Barang siapa yang berpegang kepada syariat agamaku, agama Islam, wattaba'a rusuli, dan mengikuti utusan-utusanku ya. Kalau orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, fala yadillu fit dunya, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirati, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa di akhirat. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, domanallahu ta'ala liman qara'al qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fit dunya. Allah menjamin ya bagi orang yang membaca Quran dan mengamalkannya, ya. Baca, amalkan, ya, mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an ya. Masya Allah, sekarang sudah banyak tafsir Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran, ya, bahkan kajian tafsir Al-Quran ini, kitab-kitab tafsir Al-Quran ini sudah diterjemahkan. Nah, bisa kita belajar dari situ, ya. Maka siapa yang baca Quran dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa fil akhirati, dan tidak akan celaka di akhirat. Wa talal ayah, kemudian membaca ayat, wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Nah, ini ya, intinya adalah taat syariat maka akan membawa maslahat. Ya.
Kita akan bahagia di dunia, tidak akan tersesat di dunia, dan kita akan selamat di akhirat, tidak akan celaka di akhirat. Ya. Kemudian dalil yang lainnya, wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, benar-benar akan kami beri minum kepada mereka air yang segar, ya, rizki yang banyak, ya. Al-Jin, ya, ayat 16, ya. Wa allawis taqamu 'ala thariqati, ya. Tafsirnya adalah lau amana haula'il kuffar. Seandainya mereka itu yang kafir, yang mengingkari itu, ya, yang tidak mau beriman itu beriman, wastaqamu 'ala syari'atillah. Nah, perhatikan, dan istiqomah di atas syariat agama Allah. La asqainahum ma'an ghadaqa, maka akan kami bentangkan untuk mereka rizki. Nah, perhatikan nih, ya. Rizki kita sempit. Ya gimana? Ya berarti kita harus istiqomah di atas syariat agama Allah agar Allah membentangkan kepada kita rizki. Wa wassa'na 'alaihim fid dunya, dan Allah melapangkan kehidupan kita di dunia. Ziyadatan ala ma yahsulu lahum fil akhirati minan na'imid daimi, sebagai tambahan atas apa-apa yang akan mereka peroleh di akhirat berupa kenikmatan yang permanen. Nah, kenikmatan yang abadi. Nah, ya. Nah, demikian ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan, menyimpang dari syariat membawa petaka dunia dan akhirat. Nah, ini ayat yang tadi kita sampaikan. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, kamu nggak mau baca, kamu nggak mau mengamalkan. Kamu mendustakan, maka begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan, ya, di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Ya. Nah, ini ya. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ai waman a'rada an amri. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, dari urusan-urusan agamaku, wama anzaltuhu, dari apa-apa yang saya turunkan atas Rasul, minasyara'i wal ahkami, ya, perhatikan ini, ya, berupa segenap konsep syariat dan juga hukum-hukum. Siapa yang berpaling, fa innalahu fid dunya ma'isyatan qasiyatan syadidatan wa in tanaqama zahiruhu, maka pada orang tersebut dalam kehidupan dunia akan mendapati kehidupan yang keras, kehidupan yang sempit, kehidupan yang nggak beres. Wa intana ama zohiruhu, meskipun zohirnya sepertinya dia itu mendapatkan nikmat, zohirnya dia itu banyak harta, ternyata hutangnya juga banyak, ya. Asetnya ternyata tergadaikan, ya. Dia punya hutang bermiliar-miliar, punya hutang ratusan juta. Nah, kenapa? Karena berpaling dari syariatnya Allah, berpaling dari hukum-hukum Allah. Ya, dilarang ini malah melanggar. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang keras, kehidupan yang stres, ya, frustasi, depresi, ya, apalagi istilahnya itu, ya, frustasi lah, ya, depresi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ay wa nahsyuruhu fil akhirati a'mal basar. Akan kami kumpulkan mereka atau dia itu di akhirat dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Qala Ibnu Katsirin, wa man a'rada an amrillahi, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari perintah Allah, dari urusan agama Allah, wa tanasa, dan melupakannya, fa innalahu hayatan dongka fit dunya,
maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Fala tuma'ninata, tidak ada ketenangan baginya. Walan syiraha li sadrihi, dadanya itu tidak merasa lapang, tidak merasa nyaman. Ya, itu tadi yang saya bilang, ada frustasi, depresi, galau, bin risau, ya. Bal sadruhu doyikun, bahkan hatinya itu merasa sempit. Khoroja bal sadruhu doyikun harojun, bahkan dadanya itu sempit, ya, ada dosa, ada yang mengganjal, lidolalihi, karena kesesatannya. Wa in tanaqama zohiruhu wala bisa masya'a wa akala masya'a wa sakana haitsu sya'a fa inna qalbahu fi qalakin wa hiratin wa syakkin, ya. Jadi meskipun ya zohirnya itu mendapatkan nikmat, ya, dia memakai pakaian yang dia sukai, makan yang dia sukai, tinggal di rumah yang dia sukai, maka sesungguhnya hatinya itu galau, hatinya itu bimbang, hatinya itu merasa ragu, tidak ada ketenangan, ya. Fala tuma'ninata, tidak ada tumakninah pada dirinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan di sini wa intana ama zohiruhu, meskipun zohirnya itu dia kelihatan mendapatkan nikmat. Nah, itu ya, ada sesuatu yang tidak beres karena dia itu menyimpang dari syariat Allah, karena dia tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada agama Allah. Ya. Baik, ini ada sedikit ya. Yang terakhir ya. Kita baca terjemahannya saja ya, biar cepat ya, udah jam 8.58 ya. Diriwayatkan dari Amr bin Al-As, ia berkata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Kemudian beliau berkata, wahai Amru, aku ingin mengutusmu untuk memimpin pasukan. Semoga Allah memberikan ghanimah, ya, harta rampasan kepadamu, sehingga kamu memiliki rasa senang, rasa suka yang baik terhadap harta. Ya. Maka aku berkata, sungguh aku masuk Islam bukan karena cinta harta. Baik ya. Aku berkata, sungguh saya itu masuk Islam, innama aslamtu raqbatan fil Islam. Saya itu masuk Islam ya bukan karena cinta harta. Ya kan? Inni lam aslam raqbatan fil mal, innama aslamtu raqbatan fil Islam. Saya itu masuk Islam bukan karena harta, bukan karena dorongan harta, bukan karena dorongan kekayaan. Tapi saya itu masuk Islam karena saya mencinta Islam. Nah, ya kan, sehingga aku bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, nah, ya Amru, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Ya, sesungguhnya sebaik-baik harta itu, sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang ada pada orang yang baik. Ya. Makanya kita juga tidak dikatakan, tidak disuruh untuk nggak usah lah nyari harta kalau begitu. Ya udahlah kita hidup miskin aja lah. Ya udah kita nggak usah berusaha aja lah. Ya udah kita ngongkang-ngongkang kaki saja lah. Nggak begitu juga maksudnya. Ya. Karena dikatakan di sini sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada orang yang baik. Tadi di awal sudah kita katakan bahwa membelanjakan harta pada yang baik itu bukanlah tabdzir, itu bukanlah menghambur-hamburkan harta. Yang namanya menghamburkan harta itu adalah membelanjakan di bukan pada kebenaran atau bukan pada sesuatu yang benar, ya, atau membelanjakan pada yang haram. Itu yang namanya tabdzir. Tapi kalau pada aspek kebaikan, ya, bayangkan coba kita bisa membantu orang, kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa wakaf, maka tentu itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Akan bermanfaat bagi banyak orang. Maka dikatakan di sini, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada orang yang soleh, pada orang yang baik. Nah, kesimpulan, ya, harta itu bisa menjadi fitnah, ya. Kalau dia mengambil harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak syar'i, memakan harta dengan cara yang batil, ya udah kita jelaskan tadi ya.
mendapatkan harta dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, seperti bermuamalah ribawi. Kemudian harta bisa menjadi fitnah jika dibelanjakan atau ditasarrufkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, tadi ya dalilnya ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah saudara-saudaranya syaiton. Ya. Harta menjadi fitnah jika zakat, infak, sodakoh tidak ditunaikan. Ketika harta menguasai akal, pikiran, dan hati, maka itu akan menyibukkan kita dari menjalani tugas sebagai hamba Allah. Ya, harta menjadi fitnah kalau menguasai akal, pikiran, dan hati, sehingga menyibukkan dari menjalani tugas sebagai hamba Allah, lupa akhirat, lupa beribadah kepada Allah. Ya. Bisnis Islami adalah bisnis yang dijalankan mengikuti aturan syariat Islam. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian, bisnis Islami adalah bisnis yang dijalankan terikat pada aspek halal dan haram. Ya, karena itu adalah pandangan hidup seorang Muslim. Ya. Menggambarkan kehidupan itu didasarkan pada pandangan halal dan juga haram. Ya. Kemudian bisnis Islami adalah bisnis yang ditunjukkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan harta tersebut Allah itu ridho dengannya. Bagaimana dengan harta tersebut dia bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kemudian kesimpulan, terikat pada syariat dalam bisnis adalah konsekuensi keimanan. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian terikat pada syariat akan membawa keberkahan. Terikat pada syariat akan membawa maslahat, membawa kebaikan. Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpang dari syariat membawa petaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, demikian ya mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Nas'alullah salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada Akhi MH. Monggo, tafadhol. Ya, syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Zulfa yang telah menyampaikan materi pengantar ya. Memang materinya cukup padat sekali dengan dalil-dalil bahasa Arab ya. Jadi kita mesti tetap segar ya sepertinya gitu. Walaupun kayaknya udah pada ini nih, pada ngantuk. Ya, teman-teman semua, karena waktu kita terbatas, saya buka dulu nih pertanyaan ya untuk teman-teman. Kalau aja ada yang mau ditanyakan, karena ini masih materi pengantar sebenarnya ya. Dari kesimpulan yang Ustaz Rifa sampaikan tadi, intinya adalah setiap bisnis pekerjaan kita itu harus terikat dengan syariat Islam sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita beriman kepada Allah, otomatis aturan yang Allah berikan itu menjadi pilihan bagi kita, gitu ya, bukan opsional. Ya, silahkan ya, satu pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Ada kira-kira? Oke. Ada bunyi jangkrik ya. Berarti ini menunjukkan jangkrik ya. Berarti bahwa ada satu pertanyaan di chat nih. Di chat. Saya bacakan ya, Ustaz Rifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, di kondisi seperti sekarang, bagaimana agar kita istiqomah memperbaiki iman Islam kita, baik muamalah dan lainnya. Sedangkan dari satu aspek, misal muamalah, kita seperti dipaksa untuk terlibat riba.
tidak hutang riba, tapi memiliki rekening di bank konvensional misalnya untuk kepentingan jual beli. Jazakallah khairan. Enggak, Ustaz Rifa. Singkat saja ya, Ustaz ya. Ya, singkat ya. Jadi harus kita Ya, sampaikan juga atau harus kita pahami ya bahwa memang kita saat ini ya tidak bisa lepas dari yang namanya transaksi dengan bank ya, transaksi dengan bank. Hanya saja kita juga harus pahami bahwa tidak semua transaksi di bank itu hukumnya haram ya. Yang haram itu kan kalau kita meminjam atau melakukan akad utang piutang dengan bank dan kita ya bertransaksi ribawi ya, di mana kita harus mengembalikan lebih daripada yang kita pinjam. Nah itu qard ya, akad qard. Karena dalam kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat atau ada tambahan di dalamnya, maka itu adalah riba. Dan itu hukumnya adalah haram ya. Tapi juga ada transaksi yang tidak mengandung riba ya di bank. Misalnya kita buka rekening ya. Kalau kita buka rekening di bank, itu kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih di bank syariah, ya kan? Kita bisa pilih di bank syariah sekarang. Di bank syariah itu ada akad yang namanya akad wadiah. Wadiah itu berarti titipan. Berarti kita nitip. Nah, kita punya uang 10 juta. Ya kita titip di sana. Ya, jadi akadnya bukan akad yang lain, bukan akad mudorobah misalnya, ya, bukan, ya, simpan pinjam ya. Bukan, tapi kita bisa pakai akad wadiah. Ya, akad titipan. Dan kita bisa mengatakan kepada tellernya itu atau pada customer service-nya itu untuk tidak mendapatkan bonus, tidak mendapatkan bagi hasil, tidak mendapatkan ya macam-macam gitu ya. Pokoknya kita murni hanya untuk menitip saja, nitip uang kita ya. Wallahu alam kalau bank konvensional ya, karena saya rekeningnya pakai syariah ya, maunya yang ada syariah saya ini gitu ya. Jadi kenapa kok pakai bank itu? Ya, saya punya yang syariah pak, kan begitu kan. Saya rekeningnya BRI Syariah ya. BRI Syariah itu ada namanya akad wadiah ya, akad titipan. Kita cuma nitip saja ya, nggak ada bunga, nggak ada bagi hasil, nggak ada bonus ya, nggak ada hadiah itu nggak ada ya. Jadi murni titipan. Nah, ya kita bisa pilih itu ya bank syariah. Atau kalau kita tetap mau di bank konvensional itu, katakanlah misalnya fasilitasnya banyak ya kan, kemudian orang banyak yang pakai itu, ya sudah coba kita usahakan bisa nggak saya menolkan bunganya ya. Sepertinya itu bisa. Wallahu alam ya, saya belum pernah coba ya, karena saya nggak minat juga punya rekening di bank konvensional ya, kecuali cuma untuk gaji saja ya. Itu pun ketika saya gajian tuh langsung semuanya saya ambil, tak bersisa. Ada sisa sedikit ya, kalau nggak bersisa nggak bisa masuk gajinya. Nah, jadi saya ambil semua ya. Sebelumnya udah kita bilang nih Bu, bisa nggak ini dinolkan bunganya ya, atau bonusnya atau apalah namanya ya. Nah kalau bank gajian saya itu bilang nggak bisa, karena ini sudah sistemnya seperti itu. Nah, ya sudah kalau seperti itu ya wallahu alam ya, ya bagaimana lagi gitu ya, kita ya Bismillah saja ya, semoga kita nggak berdosa ya kan, karena itu sudah di luar kapasitas kita ya. Adapun untuk transfer itu ya boleh saja ya kan, misalnya kita memanfaatkan jasa bank untuk transfer, nah itu ya boleh saja ya, itu berarti akadnya kan akad tijarah mungkin ya. Nah, begitu kira-kira ya, singkatnya begitu ya. Singkatnya seperti itu. Intinya kita masih bisa memilih. Ya, bank syariah sekarang banyak ya. Ada BSM, ada BNI Syariah, BRI Syariah, ada macam-macam itu ya. Itu bisa kita pilih. Bisa kita pilih ya. Nah, tinggal kita pilih mana yang kita mau ya. Kalau saya lebih prefer untuk menggunakan bank syariah ya. Rekening di bank syariah. Nah, demikian kira-kira Allahu ta'ala a'lamu bisawab. baik. Terima kasih jawabannya, Ustaz Rifa. Terima kasih. Dari teman-teman kayaknya udah cukup ya.
Nggak ada pertanyaan ya? Mana? Nah, sepertinya tidak ada. Nah, insya Allah di pertemuan bulan depan kita akan kupas lebih intens gitu ya. Ada materi pengantar yang waktu kita meeting di Cafe Apollo ya. Kalau nggak salah di situ ada saya sampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan properti itu menjadi batil atau haram bisnisnya. Kalau kita hilangkan beberapa, maka dia akan menjadi halal. Di antaranya adalah meniadakan perbankan, kemudian meniadakan bunga atau riba, kemudian meniadakan denda, meniadakan sita menyita, meniadakan akad batil, dan sebenarnya ada satu lagi meniadakan asuransi. Nah, insya Allah kita bulan depan akan kita kupas ya satu persatu lebih detail terkait perbankan, insya Allah ya bulan depan. Apa sih yang menyebabkan perbankan itu menjadi haram untuk dipakai dalam berjual beli properti atau KPR ya. Setelah kan kita kupas detail itu bagaimana skemanya. Berikutnya lagi kita juga akan bahas tentang akad-akad batil itu apa saja nih ya. Nah, misalnya ada teman-teman yang ikut bisnis MLM gitu ya, atau apa ya, macam-macam, ada Paytrin, kemudian ada TIN, syariah, dan lain sebagainya. Itu nanti juga bisa kita kupas ya di pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah materi ini pengantar ya untuk pertemuan pertama kita, sekaligus sebagai charging juga, sekaligus sebagai evaluasi diri kita juga ya, bahwa sebenarnya untuk mempelajari Islam itu butuh usaha, butuh fokus, dan butuh sedikit pengorbanan waktu mungkin ya, yang sudah Ustadz Rifa jalani saya kira sudah begitu banyak, dan ini bisa jadi pemantik ya bagi kita untuk lebih intens lagi, bukan hanya di pertemuan ini tapi di pertemuan lainnya. Nah, mungkin itu ya kajian kita. Sekali lagi jazakallah kepada Ustadz Rifa Iqbal yang telah bersedia menyampaikan materi untuk teman-teman marketing Jamilah Syariah Property ini ya. Kita mohon doanya juga kepada Ustadz Rifa agar teman-teman ini bisa betul-betul menghasilkan gitu ya, menghasilkan mungkin untuk keluarganya, untuk pribadinya, harta yang halal, yang mudah-mudahan Jamilah ini bisa menjadi uslup gitu ya, salah satu ladang gitu, untuk memetik hasil-hasil yang barokah untuk keluarga. Itu saja, dan saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di kajian kita malam hari ini. Tetap istiqomah ya di bulan depan, tetap konsisten, tetap semangat gitu ya untuk mempelajari Islam ini, dan juga tetap semangat untuk menjalani bisnis-bisnis dan pekerjaan yang halal. Mungkin itu saja ya pertemuan kita, karena sudah hampir 9:30. Mungkin ada yang mau istirahat ya, besok kerja lagi, atau ada yang mau ngomong anak mungkin ya. Nah, gitu. Mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita, sama-sama kita membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih ya Saudari Pak Iqbal. Semoga kalian selalu sehat, selalu murah rezeki, dimudahkan segala urusan.
Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Siap, Ustaz.